Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan Henry Satrio mengatakan bahwa ini adalah pukulan telak buat PDIP. Partai besar dan pemenang pemilu tak bisa mengajukan calon sendiri di Pilkada Jakarta. Aduh, payah PDIP ya. Perjuangan, sekelas PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon di Jakarta. Itu pukulan telak, Pak, buat PDI Perjuangan. Tapi dari analisismu berarti Mas Anies juga dalam situasi yang kritikal loh. Jelas, Pak. Anies itu cuma bisa maju kalau dia dicalonkan sampai begitu nggak suka sama Anies, kenapa sih? Gue bukan nggak suka, justru itu masukan kritis buat Mas Anies. Gue berkali-kali ngomong, Mas, lu mesti deket ke KIM kalau mau maju. Karena satu-satunya cara lu bisa maju itu dari KIM. Ini dia nih, ini era demokrasi siasat. Tadi kan termasuk demokrasi siasat, PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan diri. Salah satu contoh lain demokrasi siasat adalah elektabilitas tinggi belum tentu dikerubutin sama partai-partai politik. Sekarang beda ya. Sekarang beda. Demokrasi siasat yang elektabilitasnya tinggi bisa dibikin kagak maju. Ada 3 orang seingat gue yang kayak gitu. Yang pertama Anies Baswedan, yang kedua Airin Rahmidiani, yang ketiga orang yang namanya Edi Rahmayadi. Bayangin ya. Ya, itulah menurut Henry Satrio bahwa ada 3 tokoh yang boleh dikata surveinya tinggi, yakni Anies Baswedan, Ririn Rahmidiani, kemudian Edi Rahmayadi. Namun demikian, ketiga orang yang survei tinggi itu tetapi tidak bisa dimajukan dikarenakan tidak mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa maju di pilkada di daerah masing-masing. Disampaikan Ahok juga benar apa yang disampaikan oleh tadi Henry Satrio bahwa memang PDIP juga sangat sulit ya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Saya gini kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah, saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba duduk, gue nggak tahu juga kan. Dalam politik kan. Dan menurut M. Kodari juga PDIP sulit untuk berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies Baswedan dikarenakan luka-luka lama yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan pada Pilkada 2017. Ya, ini senada dengan Ahok begitu ya. Kecenderungannya menurut saya lebih kecil ya. Kalau kita bicara angka persentase ya kemungkinan itu di bawah 50%, di atas 50% lebih kepada 2 paslon. Tetapi sekali lagi ini kembali kepada saya kira kata kuncinya adalah Partai Nasdem. Kenapa? Kita sudah melihat kemungkinan bahwa Partai Nasdem akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Sementara untuk PKS sinyal itu jauh lebih redup. Memang ada saja kemungkinan PKS bergabung dengan PDI Perjuangan, tetapi kemudian PDI Perjuangan kan akan punya problem ideologis juga dan psikologis juga sebetulnya untuk mengusung Anies. Karena mengingat kembali luka-luka yang terjadi pada Pilkada tahun 2017 yang lalu itu. Ya. Jadi kalaupun misalnya PKS nanti mau bergabung dengan PDI, jangan-jangan PDI mengatakan oke gabung, tapi calonnya Ahok. Nah nanti kembalikan dalam situasi itu yang akan mengalami problem ideologis dan psikologis barangkali adalah PKS kepada Ahok karena merasa dia adalah penista agama dan yang lain-lain gitu. Jadi sebetulnya di atas kertas secara matematika kalau Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju tetap ada ruang bagi satu kandidat lagi kalau PDI dan PKS berkoalisi, tetapi calonnya PKS problematik bagi PDI, calonnya PDI problematik bagi PKS, dan pada titik itu ya bukan mustahil akhirnya tidak ada yang mengalah dan akhirnya ya bisa berhadapan dengan kotak kosong. Karena apa? Karena PDI tidak bisa mengajukan calon, PKS tidak bisa mengajukan calon, dan akhirnya Koalisi Indonesia Maju Plus yang mengajukan calon berhadapan dengan kotak kosong. Baik, jika Kim Plus menghadapi kotak kosong, ini peluangnya lebih besar mana Bang Kodari menurut Anda?
Saya belum berpikir sampai sana ya, karena per hari ini itu adalah skenario yang least possible, yang paling tidak mungkin terjadi kalau menurut saya. Tetapi kalau melihat pengalaman pengalaman Ridwan Kamil sebagai kepala daerah, kemudian kebetulan juga dia adalah tetangga Jakarta, lalu dia sendiri juga orang yang punya latar belakang ilmu arsitektur dan menguasai katakanlah manajemen tata kota, dan dia juga punya kekuatan di media sosial. Saya kira dia punya kemampuan untuk mempenetrasi dan Ya, itulah Qaudari juga mengatakan bahwa PDIP sulit untuk mengusung dikarenakan cuma mendapatkan 15 kursi. Dan PKS pun begitu sulit ya untuk mengajukan dikarenakan cuma 18 kursi, dibutuhkan sekitar 22 kursi. Sementara bila berkoalisi dan mengusung Anies Baswedan itu suatu hal yang tidak mungkin, akan terjadi suatu pertentangan di internal PDIP sendiri. Termasuk Ahok juga menentang, dan Ahok juga ya membantah ya pernyataan Anies Baswedan kalau dia sering WA-WA-an begitu ya. Dan inilah bantahan Ahok kepada Anies Baswedan yang dikatakan Anies sering WA-WA-an dan sudah mulai rekonsiliasi. Ahok membantah keras-keras. Kalau Pak Anies sudah hampir nggak pernah kontak saya sih sebetulnya. Pak, soal Anies Pak yang membantah kedekatan, gimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Pak, terkait dengan Pak Jokowi yang di zikir kebangsaan kemarin meminta maaf kepada rakyat Indonesia, itu bagaimana Pak? Semua sih, ini aja Jakarta. Aku ini ya, aku jujur aja nih. Aku nggak etis tunjukin kalimat WA-nya ya. Saya ketemu Pak Anies setelah saya keluar dari tahanan cuma 3 kali. Jadi saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud mengatakan seolah-olah kami diam-diam ketemu. Saya kira Pak Anies tidak bermaksud di situ. Saya pertama ketemu beliau itu waktu pelantikan anggota DPRD, hampir 5 tahun yang lalu. Terus yang kedua saya ketemu waktu itu saya lagi ke toilet, saya ada acara makan sama teman, ada tamu, Pak Anies ketemu Pak Surya Paloh. Ngomong-ngomong, begitu keluar ternyata Pak Anies nunggu Pak Surya Paloh, ada kawinan petinggi Golkar waktu itu di Pondok Indah Hotel. Ya tanya basa-basi gimana kabar, apa gimana anak itu. Ya udah pergi, dia udah buru-buru. Yang ketiga kali saya ketemu nih Juli kemarin, kawinan Ketua Apindo Ibu Sinta. Itulah pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang membantah pernyataan Anies Baswedan kalau Anies Baswedan sering WA-WA dengan Ahok, dan Ahok ternyata membantahnya. Jelas Ahok membantahnya dikarenakan dia juga tidak mau diajak berkoalisi dengan Anies Baswedan. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin bila PDIP berkoalisi gandeng bersama Anies Baswedan. Saya nggak tahu, saya kira Mas Ganjar udah menjawab ya. Secara prinsip Partai PDI Perjuangan itu kayak saya ini kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani, kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Ya, artinya kan koalisi selama ini kan basisnya kan ideologi lah, spektrum ideologi, kemudian irisan pemilih memang beda juga kan selama ini. Misalnya Pak Ahok itu kuat di utara ya, kemudian barat, Pak Anies kuat di timur ya, selatan, itu kan juga jelas. Tetapi kan kemungkinan Pak Anies positioning sebagai wakilnya Pak Ahok, wakilnya Pak Anies, kan titiknya susah juga membaca itu sekarang itu. Akan yang pernah jadi gubernur di DKI Jakarta tiba-tiba berpasangan dengan Pak Anies dan Pak Ahok jadi wakilnya Pak Anies. Itu yang kan logikanya agak sulit juga untuk menemukan titik itu. Nah, apakah ada nama lain yang akan disodorkan oleh PDIP dalam kondisi yang deadlock itu? Nah, yang kedua adalah memang kalau kita konteksnya jangankan PDIP ya, Jawa Barat saja, itu di luar ekspektasi kita kan, bahwa Ridwan Kamil fix bahwa memang lawan tangguh yang berani melawan Pak Anies di Jakarta hanya Ridwan Kamil. Kemudian Ridwan Kamil harus berjudi bertaruh di Jakarta yang bukan basis pemilih beliau. Tetapi karena ini perintah partai, bisa saja ketika memang Deddy Mulyadi fix sudah didukung oleh Jawa Barat, Golkar Jawa Barat, kemungkinan ya memang Yusuf Hamka tadi yang Jakarta yang mau digeser nggak jadi. Akhirnya ditaruhlah kemudian Ridwan Kamil untuk
berkontestasi Meskipun belum dengan putus kata partai kemarin tuh kita tanya tuh. Ya, tapi ini menarik. Pasangan ini akan head to head. Ketika Anies dengan Pak Ahok atau Anies dengan siapapun berpasangan dengan Ridwan Kamil dengan Kaisang misalnya. Kalau memang fix di Jawa Tengah itu Irjen Lutfi Irjen Lutfi bahwa oke, dia fix didukung oleh Gerindra dan tidak berubah peta di sana. Kemungkinan Kaisang nggak akan maju di Jawa Tengah, yang artinya ditarik ke Jakarta, berpasangan dengan Ridwan Kamil. Ini kan pasangan yang cukup tangguh juga dan tidak sembarangan juga menurut Tapi dari saya. segi elektabilitas kan ya belum memadai dong, ya kan? Memang cukup ini sama-sama putra terbaik. Ridwan Kamil adalah pernah jadi kepala daerah, Kaisang adalah dari tim dari koalisi rezimnya Pak Jokowi yang didukung oleh pengaruh Pak Jokowi dan kepuasan Pak Jokowi punya efek untuk kenaikan elektabilitas. Nah, ketika ada dua pasangan ini menurut saya kita sudah cukup bahagia juga untuk Jakarta gitu. Ada pilihan yang dihadapkan antara Anies dengan Ridwan Kamil. Yang pasangannya juga misalnya tadi Ridwan Kamil dengan Kaisang, kemudian Anies dengan siapa gitu. Nah, ini justru itu lebih baik menurut saya ketimbang memang tidak ada lawan gitu, kotak kosong tadi. Jadi kita sebagai prinsip prinsipal demokrasi memang kotak kosong itu sangat miris ya itu terjadi. Jadi saya pikir demokrasi itu akan diselamatkan oleh PDIP dalam konteks itu. Ya, itulah pengamat politik Panggi Sarwiyago juga mengatakan hal serupa di mana PDIP tidak mungkin akan mengusung Anies dikarenakan ya berbeda prinsip. Ahok juga tidak mau ya. Namun demikian PDIP harusnya menyelamatkan demokrasi ini dengan mencalonkan dirinya. Namun demikian tentu saja tidak bisa ya. Dikarenakan hanya 15 kursi. Jadi sangat telak banget ya KIM atau Koalisi Jokowi Baniska Ahmad Megawati tidak berkutik di Jakarta, tidak bisa mencalonkan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.